teman-teman semua, perkenalkan nama aku Siti Husnul Khotimah dengan NPM 02272311 Pada video kali ini aku akan membahas materi pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan subpokok tema yaitu Kode Etik Profesi Akuntansi di Indonesia. Teman-teman bisa menyimak video ini dengan baik ya. Teman-teman semua, untuk pembahasan yang pertama di sini kita akan membahas sebenarnya apa sih kode etik profesi akuntansi. Jadi teman-teman, kode etik profesi akuntansi adalah seperangkat norma, nilai, aturan yang dijalankan atau sebagai pedoman kewajiban seorang akuntansi dalam menjalankan kewajibannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga integritas, objektivitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi. Kode etik profesi akuntansi disusun langsung oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan IAI. Setelah kita mengetahui tentang pengertian kode etik profesi akuntansi, kita di sini akan belajar tujuan dari disusun dan dikembangkannya kode etik profesi akuntansi di Indonesia. Yang pertama adalah menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Yang kedua, menjadi pedoman perilaku profesional seorang akuntansi. Yang ketiga, menjamin kualitas jasa yang diberikan oleh seorang akuntansi. Selanjutnya, melindungi kepentingan masyarakat terhadap laporan keuangan. Yang selanjutnya, meningkatkan citra martabat profesi seorang akuntansi. Dan yang terakhir yaitu mencegah penyimpangan dan pelanggaran profesi seorang akuntan di Indonesia. Jadi itu beberapa tujuan dari disusun dan dikembangkannya kode etik profesi akuntansi di Indonesia. Nah, teman-teman, di Indonesia ada beberapa ruang lingkup mengenai profesi akuntansi di Indonesia. Yang pertama adalah seorang profesi akuntan publik, di mana kerja mereka adalah melaksanakan audit, review, konsultasi, dan memberikan jasa lainnya yang bermanfaat terhadap masyarakat sekitar, sehingga memberikan dampak yang lebih baik. Yang kedua, ada seorang akuntan manajemen, di mana seorang akuntan manajemen ini bekerja di sebuah perusahaan yang mempunyai tanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan manajemen, sehingga tata kelola di dalam perusahaan itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan visi misi dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, ada satu profesi yang bernama akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah ini bekerja di instansi pemerintahan yang dimana mereka bekerja di bidang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara, sehingga pada suatu pemerintahan proses transaksi bisa terjadi secara baik dan benar karena ada pengawasan dari seorang akuntan pemerintah. Dan yang terakhir ada profesi yang namanya akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini kewajibannya adalah mengajar dan mengembangkan ilmu akuntansi di dunia pendidikan. Salah satu contohnya adalah seperti dosen, guru, dan tenaga pendidik lainnya. Sehingga kode etik profesi akuntansi ini ditanamkan sejak mereka menempuh pendidikan kepada siswa ataupun mahasiswa, sehingga pada saat mereka menginjakan kaki di dunia kerja, mereka bisa tahu mengenai kode etik profesi akuntansi dan menerapkan secara baik dan benar. Itulah dari ruang lingkup profesi akuntansi di Indonesia. Selanjutnya teman-teman, di sini ada 5 prinsip mengenai kode etik profesi akuntansi di Indonesia. Yang pertama adalah integritas. Apa sih integritas itu? Integritas itu adalah seorang akuntansi harus bersifat jujur dan profesional, kemudian tidak memberikan informasi yang menyesatkan dan tidak manipulasi data, sehingga seorang akuntansi di Indonesia ini tidak boleh mengubah angka laba hanya untuk menarik seorang investor saja. Jadi poin terpenting dari prinsip integritas ini adalah kejujuran dan transparansi seorang akuntansi dalam menjalankan kewajibannya.
Yang kedua adalah objektivitas. Apa sih objektivitas itu? Jadi seorang akuntan ini harus bersifat netral, kemudian terbebas dari benturan pihak lain dan tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan dari pihak lain. Jadi seorang auditor ini tetap harus memberikan opini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya meskipun mendapat tekanan dari manajemen perusahaan. Sehingga poin pentingnya di sini adalah seorang auditor harus bersifat objektivitas, yaitu ketika mendapat tekanan dia tetap harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan prinsip kode etik profesi seorang akuntansi. Yang ketiga adalah kompetensi dan kehati-hatian. Seorang akuntan itu wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Seorang akuntan wajib mengikuti pelatihan mengenai standar pelaporan keuangan sebelum mereka menyusun laporan keuangan. Mengapa? Agar laporan keuangan yang disusun oleh seorang akuntan di sebuah perusahaan tidak mempunyai ketertinggalan informasi dengan perusahaan yang lain. Prinsip yang keempat adalah kerahasiaan. Menjadi seorang akuntan itu wajib menjaga kerahasiaan dari klien dan perusahaannya. Kemudian tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi. Dan seorang akuntan juga tidak boleh mengungkapkan informasi tanpa izin. Jadi, seorang akuntan itu sangat tidak boleh membocorkan margin rencana perusahaan kepada pihak lain agar kinerja dalam perusahaan itu tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Prinsip yang terakhir adalah perilaku profesional. Seorang akuntan wajib untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Seorang akuntan juga wajib menjaga reputasi profesinya. Kemudian seorang akuntan juga harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Jadi, seorang akuntan itu sangat-sangat tidak diperbolehkan melakukan praktik penipuan pajak dan pemalsuan dokumen, sehingga dalam kinerjanya itu tidak ada kecurangan dan dalam kinerjanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan wewenangnya. Itulah prinsip-prinsip yang harus diterapkan pada profesi akuntansi di Indonesia. Ada beberapa bentuk pelanggaran yang sering terjadi pada profesi akuntan di Indonesia. Yang pertama adalah pelanggaran pada manipulasi laporan keuangan. Bentuknya adalah seperti seorang akuntan yang mengubah data keuangan hanya untuk kepentingan tertentu. Pelanggaran yang selanjutnya adalah penyalahgunaan informasi rahasia. Seorang akuntan menggunakan informasi internal hanya untuk kepentingan pribadi. Kemudian pelanggaran yang selanjutnya adalah konflik kepentingan. Bentuknya adalah seorang akuntan lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri ketimbang dengan kepentingan publik. Dan pelanggaran yang terakhir atau pelanggaran yang sering terjadi juga adalah kurangnya independensi. Jadi seorang akuntan ini sudah tidak lagi menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan tugasnya. Itulah pelanggaran yang sering terjadi. Apabila seorang akuntan melakukan pelanggaran, maka akan ada sanksi yang diberikan kepada mereka. Di sini ada dua bentuk sanksi. Yang pertama adalah sanksi organisasi profesi. Sanksi ini bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembatasan keanggotaan, atau pemberhentian sementara. Kemudian ada sanksi hukum yang berupa denda, tuntutan perdata, dan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hal ini diberikan kepada seorang akuntan yang melanggar profesi itu agar timbul efek jera dan tidak melakukan pelanggaran lagi di masa yang akan datang, sehingga mereka bekerja sesuai dengan wewenangnya. Nah, dari penjelasan yang sudah aku jelaskan tadi, di sini aku menarik sebuah kesimpulan bahwasannya kode etik profesi akuntansi merupakan pedoman yang wajib dijalankan oleh seluruh akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kode etik ini dijalankan berlandaskan dari 5 prinsip utama. Penerapan kode etik ini juga sangat baik karena untuk menjaga kualitas laporan keuangan, meningkatkan kepercayaan publik, dan menjaga kredibilitas profesi akuntan. Dalam praktik akuntansi keuangan lanjutan 2, praktik pada kode
kode etik profesi akuntansi